Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh soleha yang kelak akan menjadi para pemimpin di masa depan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam, meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai amal ibadah di bulan Ramadan, namun kita belum detail ke ranah manfaat puasa dan menjawab soal latihannya. Untuk hari ini kita akan menjawab hal itu. Namun sebelum pembelajaran, saya wajibkan anak-anak untuk membaca surat Al-Fatihah yang mana ditujukan untuk diri kalian sendiri, kemudian kedua orang tua kalian dan guru kalian dan gurunya guru kalian ila akhirih. Kenapa? Karena surat Fatihah merupakan surat pembuka agar cahaya dan ilmunya Allah masuk pada kita sehingga hidup kita jadi lebih berkah, hidup kita lebih manfaat, hidup kita lebih penuh dengan kebaikan. La dunia biniatin soleha wa ila hadrati, anak-anakku semua, ila hadrati jami'a satid wastada wa sadad dan ila akhirihi wa ila hadrati wa dijina dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mengenai manfaat puasa ada di buku LKS kalian, bisa kalian buka buku LKS. Di buku LKS halaman 48 terkait manfaat puasa Ramadan. Segera saya jelaskan, ada 5 manfaat. Yang pertama, dengan berpuasa, khususnya puasa Ramadan, kita akan meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan bersyukur Allah akan semakin menambah nikmat dalam hidup kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalilnya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, Allah maksudnya kepadaku Allah, maka aku akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang ingkar atau yang menutup diri, menutup dari nikmat Allah, inna adzabul lasyadid, maka dia akan mendapat adab, mendapat amarahku. Itu dalil perkataan Allah kepada orang yang bersyukur. Jadi dengan berpuasa kita juga bersyukur. Dengan berpuasa tersebut Allah akan semakin menambah nikmat dalam hidup kita. Yang kedua, melatih kejujuran. Karena apa? Karena dengan berpuasa kalian sudah jujur, minimal pada diri sendiri. Karena apa? Kalian bisa saja membatalkan puasa dengan bersembunyi-sembunyi minum air, sembunyi-sembunyi makan sesuatu. Tetapi karena berpuasa kalian tidak melakukannya. Itu berarti melatih kejujuran. Yang ketiga, yakni merasa kasihan. Karena apa? Kita merasa prihatin. Istilah Jawanya, merasa prihatin, merasa kita ada sesuatu yang lapar. Bahwasanya kita merasa ketika diri kita lapar, maka orang lain ketika kesusahan juga akan merasakan kelaparan seperti apa yang kita rasakan ketika berpuasa. Maka di situ akan memumpuk rasa prihatin kita, rasa sayang kita pada orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat, semakin sehat jasmani dan rohani. Puasa yang teratur ya, dalam artian makannya, waktunya sahur-sahur, waktunya berbuka berpuasa, waktunya berbuka. Maka di situ akan melatih simbiosis, istilahnya sirkulasi yang ada dalam tubuh kita akan semakin stabil dengan berpuasa. Waktunya makan, waktunya tidak makan atau berpuasa. Contohnya apa? Orang yang mau operasi itu diwajibkan untuk berpuasa oleh dokter. Jadi untuk menuju sehat adalah dengan cara berpuasa. Yang kelima, yakni melatih kesabaran kita dalam mengendalikan diri. Dengan berpuasa kita berlatih sabar untuk menahan, tidak makan, tidak minum, tidak marah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan bagi diri kita dan orang lain, tidak mencurangi orang lain dan sebagainya. Itu melatih diri kita, melatih mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan sebagainya. Sesuatu kalau tidak terkendali itu akan merusak. Contoh saja, kalau ada sapi lepas tidak terkendali bagaimana?
pasti akan merusak tanaman orang lain, merusak bangunan dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi dengan puasa akan melatih diri kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk melakukan puasa. Khususnya di bulan Ramadan dan umumnya untuk puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah, untuk hari ini tugasnya adalah anak-anak saya minta untuk menulis ulang di halaman 48 ini. Kalian tulis ulang terkait manfaat puasa. Terkait manfaat puasa ini kalian tulis ulang, manfaat puasa ini kalian tulis ulang ya. Di buku tulisnya nanti dikirim dalam bentuk foto. Kemudian menjawab soal. Menjawab soal di halaman 49 ini, halaman 49, kalian tulis ulang. Kalian tulis langsung di buku LKS-nya, jawab langsung di sini. Yang penting tulisannya pakai ballpoint dan jelas, harus pakai ballpoint ya. Tulisannya harus pakai ballpoint, kalian sudah kelas besar, sudah kelas 5. Pakai ballpoint, tulisnya harus jelas, kirim ke WA pribadi saya di nomor yang baru. Foto kirim ke WA pribadi saya. Dan itu saja untuk tugasnya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan dan semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.